Shalom. Nah, saya belum mendengar yang di belakang karena masih banyak yang ngerumpi. Shalom. Puji nama Tuhan, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir kembali di dalam Bindoman ya. Pagi hari ini saya Grace ditemani oleh rekan saya Ibu Lina dan Ibu Vero bersama juga dengan Paulus. Kami mau sama-sama mengajak Anda sekalian untuk memuji, menyembah Tuhan. Anda mau? Puji nama Tuhan. Yuk kita katakan bersama-sama lagu ini, seindah pelangi secerah mentari. Janji Tuhan sangat teruji ya. Mari kita semua bangkit berdiri supaya badannya bisa gerak-gerak ya. Seindah pelangi secerah mentari, janjimu teruji, Yesus Engkau yang terpuji. Seindah pelangi secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini kau kumiliki, kini Engkau kumiliki, hatiku bernyanyi karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Ibu bapak saudara sekalian, apakah Anda pernah merasakan janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup Anda? Amin. Amin ya. Maka saya mengajak, yuk semangat nyanyikan lagu ini sama-sama. Sama-sama sekali lagi. Seindah pelangi, secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Seindah pelangi secerah mentari, janjimu teruji, Engkau Yesus yang terpuji. Kini engkau kumiliki, hatiku bernyanyi karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti. Katakan, kini engkau kumiliki, hatiku bernyanyi haleluya karena aku kau miliki. Jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan, jadikan hidup kami, jadikan hidupku berarti. Puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk kembali. Benar Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, seperti saya tadi bertanya, apakah pernah janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup Anda? Dan mayoritas Anda menjawab amin. Maka saat ini adalah saat yang luar biasa bagi kita. Untuk apa kita datang kepadanya? Kita mau mengucap syukur ya. Saya percaya hari ini Anda semua yang begitu banyak saya melihat cerah ceria datang. Karena Anda datang ke tempat ini, pertama untuk mau mengucap syukur,
dan kembali ingin disirami oleh firman Tuhan supaya hati kita, roh kita segar kembali. Maka mari kita buka dengan tanda kemenangan pagi hari ini. Kita tenangkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik atas hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk istirahat semalam yang boleh Engkau sertai, sehingga hari ini kami boleh berkumpul bertemu kembali di tempat ini. Bapa, tak habis-habisnya kami mengucap syukur, baik itu untuk hal-hal yang baik maupun hal-hal yang kurang baik yang Tuhan izinkan masuk terjadi di dalam hidup kami. Kami percaya itu semua adalah untuk mendewasakan iman kami. Maka biarlah hari ini Tuhan, kami akan menaikkan syukur kami atas apapun yang Tuhan rencanakan dan Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Benar Tuhan, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Benar Bapa, kami mau menaikkan syukur kami atas setiap perbuatan-perbuatan-Mu, untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, untuk keluarga kami, untuk kesehatan yang Kau anugerahkan, untuk pekerjaan, teman-teman, pelayanan, apapun Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau naikkan syukur sekali lagi. Kami mau nyatakan bahwa Engkau sungguh baik. Banyak yang Kau perbuat di dalam. Resapkanlah lagu ini kata demi kata. Rancangan indahmu sungguh Tuhan terjadi dalam hidup kami. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku.
bersyukur Tuhan buat kasih pemeliharaanmu Tuhan, sungguh luar biasa. Kami bersyukur Tuhan, kami menaikkan syukur kami. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi kita mau katakan dengan lembut. Ku bersyukur Bapa untuk keluarga yang kau beri. Ku bersyukur untuk kesehatan yang kau anugerahkan. Buat kasih setiamu untuk persekutuan ini. Kami bersyukur Tuhan. Syukur. Sama-sama sekali lagi katakan. Bersyukur Bapa untuk pertolongan-Mu, untuk penyertaan-Mu Tuhan, kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, sama-sama bersyukur. Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan syukur kami. Engkau baik Tuhan. Biarlah setiap lidah memuji Tuhan. Biarlah setiap hati menaikkan syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan yang tepat waktu. Untuk perlindungan-Mu Tuhan dari mara bahaya. Untuk pekerjaan, untuk berkat rezeki, untuk kesehatan. Semua Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kita katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Benar Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang baik. Hari demi hari kami lalui karena Engkau ada menyertai kami. Maka saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi mengenal Engkau. Dan kami mau mempersembahkan hati kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati-Mu. Terimalah Tuhan persembahan hati ini. Mari kita sama-sama mau menyanyikan lagu ini, mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan,
serahkan hatiku. Semua ku berikan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Katakan, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Kita persembahkan senyum kita pada Tuhan. Kita mau menyenangkan Tuhan. Bentuklah hati ini, cari bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Mari kita bangkit menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Oh benar Tuhan. Menyenangkanku, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanku, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Hanya itu Tuhan kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, hanya itu kerinduan kami. Biarlah hidup kami sungguh menyenangkan hati-Mu, sehingga Engkau tidak sia-sia menciptakan kami. Kau tidak pernah menyesal menciptakan kami, karena kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu, menjadi berkat bagi sesama, sehingga kami Tuhan sungguh memancarkan kasih Allah dalam hidup ini. Sebentar Tuhan kami akan menerima taburan firman-Mu melalui Romo Andres yang telah Engkau utus. Berkati beliau Tuhan, supaya apa saja yang beliau sampaikan adalah pesan yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Dan biar Allah Roh Kudus sendiri membimbing kami supaya kami paham dan akhirnya kami dapat melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Kemuliaan kepada Bapa, Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. amin. Silakan duduk. Pertama-tama selamat pagi semua. Apa kabar? Sudah lama tidak ketemu, ha? Ada orang yang baru yang belum kenal saya? Oh, banyak orang baru. Maka orang-orang baru itu belum tahu cerita dengan 4 bagian. Yang lain yang tahu tolong diam, ha? Tapi yang tidak tahu belum, itu saya akan cerita
sebelum saya mulai dengan topik itu yang siapakah sesamaku, maka ini ini cerita dengan 4 bagian dan ini cerita tentang suami istri. Di sini banyak istri. Suami saya hanya melihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pria. 6 pria dan 60 wanita. Baik, saya mulai dengan cerita. Dengar dengan perhatian. Cerita 4 bagian. Terutama mereka yang belum dengar cerita. Nah, suami istri, ini bagian pertama. Mereka naik motor. Dan naik motor, wanita yang di belakang pukul terus. Hei, terlalu cepat, saya akan jatuh. Hei, tadi itu lampu merah, kenapa kamu lewat? Polisi akan panggil ini. Pukul terus. Hei, jangan seperti itu. Kita tabrak gitu. Lalu akhirnya pria capek. Dia berhenti dan bilang kepada istrinya, diam. Siapa yang mengemudi di sini, kamu atau saya? Itu bagian pertama. Sekarang kedua. Suami istri ada di rumah, di dapur. Wanita sedang masak. Dan pria itu masuk dan mulai mencicipi ke sini ke sana. Tidak enak. Yang sup itu air kotor saya itu begini, tidak ada di sini apa-apa. Yang ini, itu asin, tidak enak. Dan seperti itu terus, akhirnya wanita capek. Diam. Siapa yang masak di sini? Kamu atau saya? Itu bagian kedua. Sekarang bagian keempat. Diam. Siapa yang cerita di sini? Kalian atau saya? Sekarang kalian semua sudah tahu cerita ini. Maka kita harus merenungkan tentang ada dalam Injil pertanyaan ini kita harus ingat tentang konteks kejadian. Maka ada orang yang tanya kepada Tuhan Yesus tentang mana perintah yang paling penting, yang paling utama. Dan Tuhan Yesus bilang, kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu. Nah, di sini orang yang tidak begitu puas untuk mencoba Tuhan Yesus tanya lagi pertanyaan itu. Siapakah sesamaku? Lalu, kalau kalian ingat, saya tidak akan ulangi semuanya, tapi dalam cerita Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan. Orang yang dirampok, orang yang dipukul, ditinggalkan setengah mati. Tetapi lewat ke sana beberapa orang Yahudi, guru Alkitab, tapi melihat, tapi lewat. Siapa ada imam lewat, tapi melihat, tapi lewat. Tapi akhirnya ada seorang yang bukan Yahudi, orang Samaritan dari Samaria. Dia lihat dan dia berhenti. Dan dia membantu, merawat, membawa dia ke satu tempat untuk dirawat dan apapun yang perlu dia bayar. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada orang yang, siapakah sesamaku manusia? Nah sekarang Tuhan Yesus menjawab dengan pertanyaan, menurut kamu siapa yang menjadi sesama untuk orang yang hampir mati itu? Siapa yang menjadi sesama dia? Dan itu orang Samaria, orang Samaritan itu. Dan Tuhan bilang, pues kamu lakukanlah yang sama. Maka pertanyaan yang lebih bagus itu bukan siapakah sesamaku, tetapi apakah kita masing-masing mulai dari saya, apakah kita belajar untuk menjadi sesama untuk orang-orang lain?
Bukan siapakah sesamaku, tetapi apakah aku menjadi sesama untuk orang lain. Itu penting sekali. Dan bisa juga sehubungan dengan cerita itu, orang yang hampir mati dan orang yang membantu dia dan peduli dengan dia. Kita bisa juga mengerti siapakah kata menjadi sesama untuk siapa. Pues, kita bisa banyak belajar kalau kita ingat juga kata-kata dari Tuhan Yesus. Saya tidak bawa Alkitab di sini untuk baca-baca, tapi kalian tahu, no? Tuhan Yesus bilang, nanti pada akhir zaman, kalau kita harus menghadapi Allah, seperti Allah adalah gembala, dan dia membedakan antara domba dan kambing. Dan yang domba dia bilang, masuklah dalam kerajaan surgawi. Kenapa? Karena saya, kata Yesus, saya sakit, saya lapar, saya haus, saya di penjara, dan kalian membantu saya. Dan orang-orang itu bilang, Tuhan, kami tidak pernah melihat Anda. Dan Tuhan bilang, apapun yang kalian buat untuk orang-orang seperti itu, orang lapar, orang haus, orang sakit, orang yang menderita, apa yang kalian buat untuk orang-orang itu, kalian buat untuk saya. Ternyata kita menjadi sesama bukan untuk siapa saja, menjadi sesama dengan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita berani menjadi sesama yang baik untuk orang lain, kita bukan membantu orang lain. Kita tidak kasih makan orang lapar atau kasih minuman kepada orang haus. Kita memberikan makanan dan minuman kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan kita menjadi sesamanya. Dan menjadi sesama semua orang. Maka benar juga, itu hukum yang pertama dan paling penting. Kasihilah Allah dan sesama manusia. Karena ukuran bilang kita mengasihi Allah. Oh ya? Ukurannya adalah bagaimana kita mengasihi manusia. Tadi, dan saya menulis karena tertarik dengan lagu-lagu itu. Tuhan, hatiku mau menyenangkan-Mu ya Tuhan, senangkan-Mu ya Tuhan, ku serahkan hatiku kepada Tuhan, semua ku berikan kepada-Mu Tuhan. Nah, sekarang mari kita menafsirkan itu sesuai dengan Tuhan Yesus. Kalau kita melihat orang miskin, orang yang lain, saya mau juga menyenangkan kamu yang lapar. Saya juga mau menyenangkan kamu. Saya juga mau serahkan hatiku kepada kamu yang menderita. Saya juga mau memberikan seluruh hidupku demi kamu. Kalau kita nyanyi-nyanyi hal-hal itu kepada Tuhan, harus juga berani menyanyikan hal-hal seperti ini kepada manusia. Kalau kita mau dekat dengan Tuhan, jadilah dekat dengan sesama manusia. Itulah ukuran dan itulah kekudusan. Orang tidak menjadi kudus karena seharian di gereja berdoa. Orang menjadi kudus karena mungkin seharian di rumah sakit dan melayani orang sakit. Dan jalan dari kamar ke kamar dan dari seorang ke seorang yang lain karena sakit. Mungkin karena seharian kalian banyak ibu-ibu di sini, pues harus
masak, harus ke pasar, harus mempersiapkan ini dan harus buat ini, harus antar ke sekolah atau cucu. Saya melihat di sini sudah banyak orang yang sudah oma-oma, no? Maka antar cucu ke sekolah, jemput cucu dari sekolah, harus gini, harus begitu. Pues semuanya itu kita tidak buat hanya untuk keluarga, buat juga untuk Tuhan, untuk Yesus. Semuanya yang kita buat untuk orang-orang lain sebagai sesama dan kita menjadi sesama untuk mereka, itu kita buat untuk Tuhan. Dan itu mulai, karena saya sudah baru sebutkan contoh-contoh itu, mulai dengan keluarga, mulai di dalam keluarga. Setiap kali, dan baru-baru ini mungkin, baru berapa, 1, 2, 3 hari yang lalu, saya harus memberkati pernikahan. Pues saya harus bilang kepada dua orang yang mau nikah, bahwa pusat dari pernikahan, dari keluarga adalah kasih. Kasih. Dan seharusnya tidak hanya melihat suami melihat istri dan istri melihat suami. Harus melihat Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, sama dengan cinta dan hubungan antara orang tua dan anak-anak. Tuhan bukan hanya mencintai anak-anak karena adalah anak-anak. Hasil dari cinta kasih antara suami istri. Tapi itu adalah juga hadiah dari Tuhan. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan harus mengasihi anak-anak bukan hanya sebagai anakku, tetapi juga sebagai anak Allah. Karena kita juga mengakui dalam ada doa-doa ini kita bilang itu anak-anak itu adalah dari rahmat Tuhan. Belum lama, beberapa hari yang lalu saya terima telepon dari satu keluarga, seorang ibu, suami sedang kerja. Ternyata ibunya Muslim. Tapi dia punya anak 4 tahun. Dan dia mau membesarkan anak ini secara Katolik karena dia juga Katolik. Dia Katolik, suaminya Katolik, mau membesarkan anak Katolik. Maka anak 4 tahun sudah belajar tanda salib, sudah tahu siapa yang Yesus, dan setiap kali dia jatuh, menderita, mamanya kalau melihat anak yang menangis, selalu bilang, anak jangan khawatir, Yesus ada di sini, Yesus mencintaimu, dan mama juga mencintaimu, jangan menangis. Dan anak sudah belajar, kalau ada mama, ada Yesus, ada mama, dan ada cinta kasih. Ternyata ibu itu Katolik, telepon karena mamanya yang Muslim, mungkin Muslim sedikit keras, tidak senang bahwa dia mendidik anak menjadi Katolik. Dia mau supaya anak itu juga jadi Muslim. Nah, dia bertengkar dengan putrinya, yaitu mamanya dari anak itu. Akhirnya, karena marah-marah, dia buat apa? Dia pukul putrinya di depan cucu. Pukul dia, sampai jatuh. Dan lalu dia pergi teriak-teriak dengan kata-kata yang kurang baik terhadap Tuhan Yesus dan lain. Lalu ibu itu berdiri menangis. Menangis karena dipukul, tapi itu tidak begitu sakit. Sakit adalah dipukul di depan putranya. Dipukul di depan anak kecil itu. Maka dia menangis luar biasa. Dan dia waktu cerita dia sedang menangis, tapi kemudian dalam tapi saya bilang, tapi apa? Putraku
4 tahun datang dan peluk saya dan bilang, Mama, jangan menangis. Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus di sini. Tuhan Yesus bersama kita, Mama. Jangan menangis. Dan dia peluk Mama. Dan dia bilang, dan saat itu saya lupa semua. Saya merasa anakku 4 tahun sudah bisa bersikap seperti itu. Mama, Tuhan Yesus ada di sini bersama kita, jangan menangis. Mama saya yang baptis, Mama dan saya yang baptis putra itu. Dan saya yang memberkati perkawinan. Maka anak itu setiap kali melihat saya dalam video call panggil saya, Abuelo. Abuelo berarti opa. Opa. Saya menjadi opa untuk anak itu. Dan saya bangga sekali. Berarti di situ bukan hanya hubungan mama dan putra. Bukan antara dua insan manusia yang biasa. Tuhan Yesus ada di situ. Dan baru kita bisa menyadari siapakah sesamaku. Baru kita bisa menjawab, saya menjadi sesama untuk siapa. Keluarga, tapi juga ada teman-teman, ada kenalan, ada tetangga, ada sahabat, dan ada juga musuh. Musuh ada juga. Kalau saya bicara kemarin itu dengan wanita itu, saya harus juga menasehati. Dan jangan lupa mengampuni mamamu yang pukul kamu. Ay, Romo, itu sulit. Pues harus mengampuni mamamu. Karena saya bilang juga, dengan musuh, dengan orang yang tidak baik terhadap kita, tapi kita harus tetap menjadi sesama untuk dia. Mungkin dia buat A dan B dan C melawan kita. Tapi kalau ada kesempatan, kita akan juga membantu. Kita juga akan mengampuni. Dan itu adalah hal yang sungguh-sungguh bisa dikatakan Tuhan Yesus sendiri kembali lagi hidup di antara kita kalau ada pengampunan. Jangan lupa bahwa dalam doa yang kita semua belajar dari Tuhan Yesus, Bapa kami, juga ada kata-kata itu, ampunilah seperti kami saling mengampuni. Saya tidak tahu di gereja-gereja kalian, tapi di gereja saya selalu berdoa Bapa kami bersama umatku. Untuk apa? Untuk berdoa pelan-pelan. Karena orang sudah hafal Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Amin. Jangan lupa, ini adalah kata-kata dari Yesus sendiri ya. Itu bukan tulisan dari Santo Markus atau Matius atau no, itu mereka ada kata-kata itu dari Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengajar para murid-muridnya untuk belajar. Kalau kalian berdoa, berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga. Dan saya selalu berusaha untuk mengucapkan kata-kata itu dengan pelan-pelan. Karena itu adalah kata-kata dari Tuhan Yesus. Tapi sama, maaf saya di sini. Kalau Romo konsakrasi dan mengucapkan kata-kata Yesus, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku. Kadang-kadang saya sedikit, karena ada romo-romo yang juga itu hafal-hafalan, dan terimalah dan makanlah karena inilah tubuhku, dan sudah selesai. Padahal itu juga adalah kata-kata dari Tuhan Yesus. Dan kalau saya mau menjadi sesama yang baik dengan umatku,
Saya berusaha untuk sebutkan kata-kata ini dengan pelan-pelan. Seperti Tuhan Yesus sendiri mengucapkannya. Inilah tubuhku, makanlah. Inilah tubuhku, minumlah, inilah darahku. Dan saya sebutkan kata-kata itu dengan pelan-pelan. Karena ini bukan kata-kata dari saya, tapi dari Yesus sendiri. Dan kalau saya mau umatku mengerti, terima hal-hal itu yang begitu kudus, saya menjadi sesama yang baik untuk mereka. Dengan merayakan Ekaristi. Terutama kata-kata itu yang dari Tuhan disebutkan dengan penuh makna, bukan karena hafal-hafalan. Kalau kita juga dengan doa-doa yang lain, tolong kalau kalian berdoa rosario, berdoa apa, dari hati, bukan hanya dari mulut, bukan karena hafal-hafalan, tapi dari hati. Dengan keyakinan, dengan kepercayaan, supaya orang-orang lain juga yang melihat kita berdoa, mereka juga mengerti bahwa kita bicara dengan Tuhan. Lalu seperti yang saya tidak bilang, apa yang kita buat dengan orang-orang yang miskin, difabel, sakit, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang menderita, yatim piatu. Dengan orang-orang itu kita harus menjadi sesama yang luar biasa. Kebetulan kami di Gereja Santo Mikael ada juga satu asrama putra. Sekarang kami mau buka untuk putri. Semua anak-anak miskin atau yatim piatu atau bermasalah dari daerah-daerah. Dari Pontianak sampai ke Sumba, dan Kupang, dan Flores sampai Ambon. Pastor-pastor paroki dari daerah kini kirim kepada kami untuk membantu anak-anak ini. Anak-anak yang dari SD kelas 3 sudah rokok. Anak-anak dengan masalah macam-macam. Papa melarikan diri ke sini, mama melarikan dengan pria yang lain, dan dia tinggal dengan kakak perempuan yang beda hanya beberapa tahun. Dan wanita muda itu bilang, saya buat apa dengan adikku? Saya tidak tahu. Saya juga harus kuliah atau belajar. Jangan khawatir, kami bertanggung jawab. Dan saya merasa anak-anak ini seperti hadiah dari Tuhan. Dan mereka bandel lah. Mereka nakal. Tapi saya panggil, bicara baik-baik. Ayo silakan. Mengampuni terus, tegur terus, panggil terus. Tapi tidak pernah menyentuh pukul mereka. Tidak pernah. Karena kadang-kadang orang tidak tahan. Atau pukul atau anak dipulangkan. No, tidak bisa. Tidak bisa. Anak-anak ini adalah hadiah dari Tuhan. Dan kita harus membantu mereka. Maka ada banyak kesempatan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana kita bisa membuktikan bahwa kita adalah sesama untuk orang lain. Secara singkat, inilah memang hukum Allah. Itulah juga yang Tuhan bilang dalam sebelum pertanyaan itu. Kasihilah Allah dan kasihilah sesamamu manusia. Dan kasih itu antara manusia adalah ukuran cinta kasih Allah. Kita tidak bisa bilang kita mencintai Allah kalau kita juga tidak bisa mencintai sesamaku manusia. Itu penting. Ukuran itu adalah dari Tuhan. Dan sekarang datang sesuatu yang mungkin juga sulit. Dan bagaimana Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, yang juga menjadi sesama kita,
Bagaimana dia memberikan teladan. Bagaimana dia menjadi sesama untuk orang-orang lain. Tentu dalam hidupnya banyak mujizat, menyembuhkan di sini, di sana, mewartakan cinta kasih dan kebaikan Allah. Tetapi yang paling penting adalah pengorbanan. Tanpa pengorbanan tidak ada kasih. Maaf Tapi mau menjadi sesama untuk orang lain harus belajar untuk mengorbankan diri. Tidak bisa dekat dengan Allah kalau kita tidak belajar dari Tuhan Yesus yang mengorbankan diri. Lihat di belakang saja. Disalib. Dan itu adalah bukti cinta kasih Allah kepada kita semua. Dan dari salib, Tuhan Yesus sungguh-sungguh membuktikan bahwa mencintai kita semua. Bahkan bukan hanya kita semua, seluruh umat manusia. Mencintai semua dan mau menyelamatkan seluruh umat. Itu adalah bacaan-bacaan liturgi dari 2 hari yang lalu. Hari Minggu. Allah mau menyelamatkan semua orang. Dan itu dibuktikan dengan pengorbanan besar di kayu salib. Lalu, saudara dan saudari yang terkasih, kita harus belajar juga untuk mengorbankan diri. Kata-kata juga dari Tuhan Yesus. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang siap mengorbankan diri, mati untuk sahabatnya, untuk orang lain. Dan itu ada banyak contoh dari orang-orang Katolik. Saya baru ingat satu wanita dari Italia yang sekarang sudah dikatakan kudus. Dan itu tidak terjadi 2000 tahun yang lalu atau 200 tahun yang lalu. Mungkin terjadi 20 tahun yang lalu. Wanita itu hamil. Tapi ke dokter ada masalah besar. Kalau anak ini lahir, ibu akan meninggal langsung. Tapi kalau ibu mau hidup, kita harus menggugurkan anak ini. Dan ibu itu Katolik bilang apa? Saya mau putraku hidup. Dan suami dan anak-anak yang lain, tapi mami, tapi kami akan kehilangan kamu. Saya tidak mau putraku mati. Lalu dia memang anak itu lahir, dan dia hanya bisa melihat anak beberapa detik. Cukup untuk pegang dia dan bilang, putra, aku mencintaimu. Dan meninggal. Tapi pengorbanan ini, anak itu sekarang dewasa, dia tidak bisa melupakan apa yang mama buat untuk dia, supaya dia bisa hidup. Dan itu adalah satu kesaksian yang luar biasa, wanita Katolik. Padahal sekarang, terutama di negara-negara katanya maju, negara maju, Anak-anak SMA, banyak yang hamil karena anak-anak muda 16-17 suka main seks. Tapi pergi ke klinik, tidak perlu kasih tahu orang tua, langsung untuk aborsi gratis. Aborsi terus. Di Eropa, di negara maju itu, setiap hari ada ribuan, jutaan anak digugurkan seperti itu. Karena anak-anak muda suka main seks. Dan mereka tidak peduli. Tidak ada sedikit pun perasaan kasih terhadap anak-anak itu. Berarti kita harus juga belajar
untuk mengorbankan diri. Dan itu memang adalah titik yang kita bisa katakan kekudusan. Tanpa pengorbanan tidak ada kekudusan. Belum lama ini kita juga merayakan pesta yang sebetulnya saya tidak tahu, tapi kami punya koster, saya melihat misa harian. Hari ini Maximilian Kolbe. Ya, tapi tertulis di sini fakultatif. Tahu artinya fakultatif? Tidak. Pues berarti bahwa terserah Romo. Maka karena terserah Romo, kita merayakan misa untuk Maximilian Kolbe. Kalian pernah dengar orang ini? Kenal orang ini? Ada yang bilang tidak. Pues orang ini adalah seorang Romo, Fransiskan, yang ditangkap orang Nazi waktu Perang Dunia Kedua. Kesalahannya apa? Karena menulis buku-buku tentang Bunda Maria. Dan dia orang Polandia. Dan orang-orang Polandia yang sangat Katolik waktu itu, saya tidak tahu sekarang, tapi waktu itu pues merasa dalam Bunda Maria, dan mereka punya Bunda Maria dari Czestochowa, yang mereka panggil the Black Madonna, Madonna Nera. De Czestochowa. Pokoknya karena dia menulis buku-buku itu, ditangkap. Nah, dia menjalankan hidup di penjara biasa seperti orang-orang lain. Tapi karena ada beberapa orang yang melarikan diri dari penjara, pues orang Jerman itu mulai semua orang harus berdiri di depan. Dan mulai hitung, bayangkan saya hitung di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mati. Dan seperti itu hitung, dan seperti 10 mati, 10 mati, 10 dibunuh. Dia tidak kena, tapi temannya 10. Dan begitu orang itu harus maju ke depan, dia menangis dan bilang, "Hai, kasihan istri dan anak-anakku." Dan Kolbe dengar, angkat tangan. Ada apa? Boleh saya menggantikan orang ini? Kenapa? Kasihan, dia punya istri dan anak, saya tidak punya. Maka orang yang lain mundur, kamu yang maju. Dan dia dibunuh. Dia bisa mengorbankan diri untuk seorang sesama. Sesama. Dan gereja terima sikap Maximilian Kolbe sebagai kekudusan. Bahwa dia bisa mengorbankan diri, dia tidak buat apa-apa, dia tidak buat dosa. Tapi dia mau gantikan orang yang juga tidak berbuat dosa. Dan dia dibunuh seperti itu. Lalu, dalam gereja dan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang Katolik yang sungguh-sungguh rela mengorbankan diri untuk orang lain. Mungkin hal-hal kecil, mungkin hal-hal besar. Mungkin sampai kita menyerahkan nyawa kita untuk keselamatan lain. Mungkin sebagai tanda kasih pengorbanan. Waktu kemarin karena pernikahan itu saya ingat satu cerita tentang pengorbanan antara suami dan istri. Mereka masih muda suami istri, tapi miskin sekali. Lalu mereka mau rayakan 5 tahun pernikahan. Lalu mereka masing-masing pergi kerja, tapi mulai pikir-pikir apa yang saya bisa kasih kepada suamiku, kepada istriku, padahal mereka uang tidak ada. Ternyata pria punya arloji, tapi tidak punya rantai ini. Maka dia pakai arloji di kantong karena tidak punya rantai ini. Lalu dia pikir, wah saya tahu, istriku punya rambut yang panjang dan indah. Saya akan jual arloji ini untuk membeli sesuatu yang indah dan berwarna, itu untuk rambutnya. Supaya dia bawa dalam rambutnya
supaya dia cantik. Dan dia beli pita-pita berwarna dan itu dengan bunga-bunga untuk taruh. Sekarang istri, apa yang saya bisa beli kepada suamiku? Saya tahu. Dia punya aroli tapi tidak punya rantai. Saya akan membeli rantai. Tapi dari mana saya dapat duit? Dan dia pergi ke salon dan bilang, apakah kalian bisa beli rambutku yang panjang ini? Mungkin berguna untuk orang. Oh ya, berguna. Maka mereka potong sampai dia hampir botak. Supaya kemudian jual rambut, beli rantai. Nah, sekarang bayangkan mereka berdua ketemu. Dan bilang, selamat. Mau hadiah untuk rambutmu. Dan dia bawa rantai untuk relojmu. Tapi tidak ada reloj, tidak ada rambut. Apakah mereka marah? Apakah mereka kecewa? Tidak. Mereka tertawa, peluk. Kenapa? Karena mereka mengakui pengorbanan dari orang lain. Masing-masing rela mengorbankan sesuatu demi orang lain. Suami untuk istri, istri untuk suami. Maka itu mungkin contoh kecil, tapi sehari-hari ada begitu banyak contoh untuk kita bisa sungguh-sungguh mengorbankan diri. Tentu tidak semua orang bisa, tapi pengorbanan itu percayalah adalah kunci dan bukti bahwa cinta kasih kita sebagai sesama manusia adalah murni. Satu contoh lagi, saya ingat karena melihat di sini Anda. Saya pernah baca dan sesuatu yang benar, salah satu bukan dari Indonesia tapi Amerika Serikat, seorang penyanyi terkenal dan kaya dari Amerika. Dan itu kampanye publisitas mengunjungi satu rumah sakit di India. Dan ada satu bagian khusus untuk orang kusta. Dia rela untuk masuk di sana tapi hanya lewat dan jauh-jauh. Tentu ada kamera yang sedang rekam dia, no? Dan dia, lihat. Saya tidak sebutkan nama, jangan nanti kamu kenal, Anda kenal dia, no? Tapi bilang, dia pergi melihat orang, kasihan. Tiba-tiba dia melihat seorang suster sedang merawat orang kusta, membersihkan potong daging yang sudah rusak, membersihkannya dengan air putih yang murni. Lalu ini berhenti di sana. Ngeri. Meskipun saya dapat $1 juta, saya tidak berani buat seperti itu. Lalu suster menjawab, Bu, kalau saya dibayar $100 juta, saya juga tidak berani membuat begitu. Maka tapi kamu sedang buat. Untuk apa? Karena cinta kasih Allah. Bukan karena uang, tapi karena cinta kasih Allah. Maka pengorbanan apapun berguna dan indah kalau berasal dari cinta kasih. Saya sudah memberi beberapa contoh tentang Maximilian Kolbe, tentang suster itu, tapi waktu saya diminta datang dari Ibu Beda, bilang, bisa juga bicara sedikit tentang bagaimana orang Salesian, saya dari tarekat Salesian Don Bosco, bagaimana kami menjalankan ini dari tarekat kami. Saya bukan sombong, tapi dengan bangga, saya bilang bahwa kami punya banyak orang kudus, mulai dari anak-anak muda, sampai orang dewasa, bapak, ibu, pastor, suster, orang biasa, tapi keluarga besar, kami panggil keluarga Salesian, martir yang mengorbankan diri
untuk orang lain. Hari ini untuk mulai dengan seseorang kan kebetulan lagi ini fakultatif, tapi tidak muncul di buku-buku karena masih orang kudus kecil. Pasti kalian tidak pernah dengar namanya Zeferino Namuncura. Tidak pernah dengar Zeferino Namuncura. Orang Argentina, tapi dari satu suku dari bagian selatan Argentina dan perbatasan dengan Chile, satu daerah dengan orang pribumi di sana nama Araucano. Lalu papanya ketua suku itu, dan dia melihat orang putih maju terus, lalu dia takut dan dia kirim putranya Zeferino ini pergi belajar ke sekolah orang bule. Belajar. Dan belajar juga tentang teknik-teknik perang. Nanti kamu bisa kembali ke sini dan mimpin masyarakat Araucano perang melawan orang putih itu, orang bule itu. Dan dia pergi. Tapi dia kebetulan pergi ke sekolah kami, Don Bosco, di Argentina, Buenos Aires, di ibu kota. Dia terima pendidikan, tapi dia juga belajar tentang Tuhan Yesus. Dia dibaptis, dia terima krisma. Kemudian waktu sudah mau selesai kuliah dan sebagainya, kuliah betul SMA, seperti SMA, masih muda, 16, 17 tahun. Dia minta menjadi Romo. Bukan jenderal perang, tapi Romo. Lalu dia kembali ke sukunya untuk kasih tahu kepada papanya, saya tidak mau bawa umatku untuk perang dan dibunuh, tapi saya mau membawa umatku untuk kenal Tuhan Yesus. Dan mereka bisa hidup berdamai. Papa marah dengan dia. Tidak terima hal itu. Tapi anak itu tetap kembali ke Buenos Aires, sampai ke Roma, sudah hampir menjadi Romo, meninggal. Tapi waktu dia kembali ke Argentina, mayat kembali ke Argentina, suku Araucano menerima dia dan mereka semua dibaptis Katolik. Mereka semua. Dan bilang kami sudah punya jenderal yang membawa kami ke kerajaan Allah. Pengorbanannya membuat satu suku ribuan orang bertobat dan menjadi Katolik. Termasuk papanya. Papanya juga tunduk kepala terhadap putranya. Maka hari ini merayakan pesta Santo Zeferino Namuncura. Tapi pasti kalian tidak pernah dengar, tapi kami bangga karena dari mana dia punya pikiran-pikiran itu? Pues dari sekolah Don Bosco di Argentina. Ada lebih modern, mungkin terjadi 10 tahun yang lalu di Pakistan, Lahore. Pesta, saya tidak tahu sekarang Natal atau Paskah. Sesuatu seperti hampir terjadi di sini, di gereja Bunda Maria Takbercela. Orang mau masuk penuh dengan bom, mau meledakkan diri di dalam gereja dan membunuh banyak orang. Ternyata di pintu ada seorang muda, seperti OMK, kita sekarang panggil OMK, melihat semua itu, langsung lompat, pegang orang itu dan dorong keluar. Tentu bom meledak. Orang teroris itu mati dan anak muda itu mati. Anak muda itu juga murid dari Don Bosco. Kami punya sekolah 2 di Pakistan, di Lahore dan Quetta.
Dan orang ini dari sekolah teknik di Lahore. Dari mana dia belajar untuk mengorbankan diri seperti itu? Dari sekolah Don Bosco. Orang muda, 18 tahun. Sudah mulai proses beatifikasi dan kanonisasi. Semua uskup Pakistan setuju dan kirim semua cerita dan semua kesaksian ke Roma supaya cepat-cepat orang ini dikatakan martir. Martir. Kenapa? Karena dia mengorbankan diri. Tahu bahwa dia akan mati, tetapi tetap membuat seperti itu. Contoh, banyak saya bisa banyak cerita di sini sekarang ini. Tapi belajarlah semua. Saya cerita-cerita itu karena pengorbanan. Bukan hanya anak-anak muda kita, tapi juga Romo dan uskup. Uskup dan Romo misionaris di Cina. Cina waktu masih belum stabil, masih banyak kelompok-kelompok dari kanan, dari kiri, dari sini, dari sana. Pokoknya uskup dan Romo itu bersama satu kelompok katekis, beberapa pria dan satu wanita muda, jalan dengan perahu kecil ikut sungai untuk satu misi. Dihentikan satu kelompok orang rebel dengan maka melihat orang Itali, uskup itu dan Romo itu orang Itali, Callistus Caravaggio dan Luigi Bersiglia nama mereka. Pokoknya ditangkap, keluar dari perahu kecil itu, diminta uang, dipukul. Tapi kemudian ada yang masuk ke dalam perahu dan melihat wanita itu. Di sini ada wanita muda cantik. Mereka tidak peduli dengan pria, dengan Romo dan itu. Wanita itu. Dan mereka siap untuk memperkosa dia dan macam-macam. Ternyata uskup itu dan Romo yang tidak punya senjata bilang tidak bisa. Mereka melindungi wanita itu. Ada pohon, ada wanita dan mereka berdua di sana. Kalian tidak bisa menyentuh wanita ini. Dan mereka berdua dipukul, jatuh berdiri lagi, sudah berdarah, sudah gitu. Sampai mati. Tapi untung sebelum mereka buat apa-apa, terdengar ada polisi yang datang dan orang-orang itu melarikan diri. Tentu ada beberapa saksi dan terutama wanita itu. Mereka berdua mati untuk melindungi saya. Tidak mati karena agama, tidak mati karena hal-hal yang lain, politik. Mati untuk melindungi martabat seorang wanita. Dan sudah menjadi kudus juga Santo Luigi Bersiglia dan Santo Calixto Caravaggio. Kenapa? Martir. Pengorbanan. Pengorbanan itu ada macam-macam. Ada juga yang menjadi kudus bukan karena pengorbanan seperti itu, tapi karena kerja keras. Kerja keras. Dan itu saya juga bisa memberi kesaksian dari seorang bruder yang saya kenal waktu saya tugas di Timor Leste. Waktu itu masih Timur Timur. Tahun 85. Sudah lama, no? Saya sudah tua. Maka di sana saya kenal dengan beberapa Salesian seperti saya, tapi ada satu bruder yang sudah agak tua. Dan orang baik, kita menjadi teman, dia kerja keras seharian, tapi setelah 6 tahun, saya tidak bisa keluar untuk cuti, no? Mengunjungi keluarga. Karena waktu itu kalau keluar harus punya exit re-entry permit. Kalau orang kasih saya hanya exit permit, berarti tidak bisa kembali.
Untuk bisa kembali harus tunggu sampai dapat exit re-entry permit. 6 tahun. Dan satu sore kami berdua minum kopi. Dia siapkan kopi dan saya siapkan kopi. Dan saya bilang kepadanya, sudah 6 tahun dan saya belum bisa cuti. Saya sudah tidak tahan tanpa istirahat. Dan saya tanya dia, kapan terakhir kali pergi cuti? Dia tertawa sambil siapkan kopi. Terakhir kali saya tidak pernah pergi cuti. Tidak pernah pulang? Tidak. Sejak kapan Anda di sini di pulau ini? Tahun 1947. Waktu kami bicara sama-sama, sudah 1991 seperti itu. Saya hitung 10, 20, 40, berapa tahun di sini? Tidak pernah cuti? Tidak. Kenapa? Tidak diizinkan? Keluarga sudah mati semua? Tidak. Kenapa? Dan dia menjawab dengan kata-kata ini dari Injil. Dia menjawab dalam bahasa Portugis. Pus a mão no arado e nunca mais olhei para trás. Berarti saya pegang itu untuk bajak dan tidak pernah menoleh ke belakang. Puluhan tahun di pulau itu, dulu dengan Portugal, kemudian dengan Indonesia, tidak pernah pulang. Sampai mati, umur 99 baru meninggal. Seluruh hidupnya di sana kerja dan kerja dan kerja. Dan bukan hanya kerja. Ada saksi-saksi. Dia sudah menjadi dewasa, tapi mereka ingat waktu masih muda, waktu kecil, sembunyi-sembunyi. Kadang-kadang dia pergi membersihkan, ada patung Bunda Maria penolong umat Kristiani, dan ada bunga-bunga, dan dia pergi membersihkan. Tapi sambil membersihkan, dia bicara dengan Bunda Maria. Tapi bicara, dan dia seperti dengar, karena ada, selamat pagi, apa kabar hari ini? Ya saya juga, tapi apa boleh buat, kita harus kerja. Dan bicara, ya kesehatan begitu-begitu aja, tapi masih tahan. Maka orang-orang yang dengar, dia itu bicara dengan Bunda Maria dan sepertinya dengar. Karena ada dialog. Itu bukan omong kosong. Dan setelah 1 jam kerja dan bicara, bye-bye sampai besok, begitu. Dan pergi ke tempat lain untuk kerja. Tapi mereka menyaksikan hal-hal itu, mereka bilang, orang ini kudus. Dan memang semua orang pikir dia kudus karena banyak teman-temannya, waktu saya tiba di sana banyak yang sudah tua-tua. Satu persatu meninggal dan dia tidak meninggal. Dan dia menangis dengan saya waktu saya menjadi provinsial. Pater, kenapa? Yang lain sudah dipanggil Tuhan, tapi Tuhan Yesus tidak mencintai saya. Kenapa saya belum dipanggil? Yang lain sudah pergi, saya masih di sini dan masih kerja. Pasti Tuhan Yesus mencintai Anda juga, tidak apa-apa. Tapi dia selalu mengeluh, menangis. Mereka sudah dipanggil Tuhan, Tuhan Yesus melupakan saya. Tapi satu hari, sudah umur 99, dia sakit berat. Lalu ada suster-suster, ada satu suster yang dokter, kami ada di sana bersama dia, dan suster mau suntik ini, mau suntik, dan dia, suster, kalau Tuhan memanggil saya, biarkan saya pergi, tidak perlu lagi obat-obat, biarkan saya pergi santai-santai. Oke, kami semua di sana. Tiba-tiba dia mulai senyum. Tuhan Yesus dan Bunda Maria datang. Mereka datang. Dengan senyum. Saya tidak pernah melihat kematian seperti itu. Dengan senyum.
melihat Bunda Maria dan Tuhan Yesus datang jemput dia. Dan dia melihat, dan dia pergi. Dan kami semua di sana menangis, hanya dia yang senyum. Bahagia. Contoh. Pengorbanan tidak berarti hanya martir. Ada pengorbanan juga orang-orang yang seumur hidupnya demi kebaikan orang lain, demi kebaikan orang muda, dengan ini, dengan itu. Ada banyak contoh. Saya bisa cerita banyak, tapi ini satu contoh yang mungkin itu bukan karena mereka menjadi martir, mau menjadi martir, tapi menjadi martir. Ini di Brasil. Seorang misionaris kami punya dari Jerman, namanya Rudolf. Dia pergi ke Brasil dan kerja di satu suku namanya Bororo, di hutan. Tapi ternyata ada orang-orang yang datang dengan bulldozer, menghabisin hutan itu. Lalu binatang-binatang lari dan ini, dan orang Bororo mengeluh itu adalah tanah kami. Kami hidup dari apa yang kami dapat dari sini. Tapi sekarang, maka dia pergi, Rudolf pergi dengan seorang Bororo Katolik, namanya Simon. Mereka pergi bicara dengan orang-orang dengan bulldozer itu. Untuk berhenti, itu tanah orang Bororo. Mereka tidak menjawab, mereka hanya ambil pistol dan tembak mati. Si Romo itu dan si Indian itu, Bororo, Simon. Rudolf dan Simon mati. Tentu mati karena apa? Bukan mereka yang mencari kematian, tetapi untuk membela hak-hak satu suku. Dia ini sudah mulai proses beatifikasi dan kanonisasi. Tapi yang paling indah, bukan hanya ini, ternyata Pastor Romo Rudolf itu, papa sudah meninggal. Tidak punya saudara dan saudari. Ada tinggal di Jerman, mamanya. Nah sekarang Salesian dari Jerman harus pergi ke mama orang itu. Ada di sini. Ada di sini. Saya memang lebih suka bir, tapi tidak apa-apa. Saya juga mengorbankan diri dengan minum air. Lalu Salesian dari Jerman, bayangkan, harus kasih tahu kepada ibu itu, putramu dibunuh. Maka mereka takut reaksi dari mama karena ini adalah satu-satunya anak. Dan dia bangga bahwa punya seorang anak Salesian, misionaris. Lalu provinsial pergi dan kasih tahu. Tentu ibu itu bereaksi dengan sedih, dengan menangis, tapi tidak bicara apa-apa. 1 bulan kemudian dia datang mau bicara dengan provinsial. Mereka semua takut. Mau minta apa? Mungkin dia sekarang minta sesuatu atau mungkin uang atau apa. No. Dia datang dan minta satu hal. Saya mau pergi ke Brasil di komunitas di mana putraku dulu melayani. Saya mau menggantikan dia sebagai misionaris. Ibu, tapi mereka itu Romo dan ini. Tidak apa-apa, saya bisa masak. Saya bisa cuci pakaian, saya bisa kebun dan oke. Dan mama Rudolf juga pergi misionaris ke Brasil. Sampai mati di sana. Dan dikuburkan bersama putranya. Nah, itu juga satu kesaksian yang luar biasa. Maka dari semua cerita-cerita ini, yang saya mau menekankan di sini adalah pengorbanan. Memang kami yang masuk biara, masuk satu tarekat, kami tahu bahwa tanpa pengorbanan tidak ada keselamatan. Tanpa pengorbanan kami tidak bisa melayani orang muda di sekolah-sekolah kami. Tanpa pengorbanan kami tidak bisa menjadi sesama dengan siapa-siapa.
Masih ada banyak tonto dan lain yang sudah juga kudus seperti Santo Dominic Savio, Alexandrina da Costa, Laura Vicuña, Attilio Giordani. Kami punya daftar sekitar 100 orang sebagai sudah dikatakan kudus, beatus, atau di dalam proses kanonisasi, beatifikasi dan kanonisasi. Dan semuanya itu belajar kami dari Don Bosco dan dari seorang yang orang Francis, kebetulan orang Francis. Baik, Santo Franciscus dari Sales. Maka nama kami betulnya Sales, Salesian, dari Santo Franciscus dari Sales. Karena Santo Franciscus dari Sales adalah guru tentang cinta kasih Allah. Cinta kasih Allah yang berarti juga pengorbanan. Maka kalau kami harus mengikuti Tuhan Yesus Kristus dengan baik, mau tidak mau harus belajar untuk mengorbankan diri. Dan bukan, sekali lagi, bukan karena kesombongan, tapi kebanggaan. Saya tidak pernah pilih pergi ke satu tempat. Saya tidak pernah pilih tugas ini atau tugas itu. Di mana saya ditugaskan, saya pergi. Dengan tugas apapun. Dan saya mulai dari masih muda, 23 tahun. Ke Philippines. Pak. 5 tahun di Philippines, saya belajar bahasa Tagalog, saya senang di sana. Tapi 28 sudah menjadi Romo ke Indonesia. Siap. Tapi di Indonesia, di Timur. Itu bagian dari Indonesia, tapi peran. Dan saya harus mengalami banyak kesulitan. Dan tidak perlu sekarang cerita-cerita di sini, tapi di tengah antara tentara Indonesia dan gerilya Fratelling. Kalau tidak ditembak dari situ, ditembak dari sini, atau ditembak dari dua pihak. Saya mengalami penjara, mengalami ditangkap polisi, mengalami banyak penghinaan, banyak hal. Selama 10 tahun. Tapi saya setia pada panggilanku. Dia pindah ke Jakarta. Pindah ke Sumba. Dari Sumba menjadi provinsial untuk Timor Leste, sudah merdeka, dan Indonesia. 1 bulan di sini, 1 bulan di sana, 1 bulan di sini, 1 bulan di sana. Saya sudah kenal baik-baik semua orang dari imigrasi. Dan orang pulang ke sini, bulan pergi, sudah. Selesai dari Roma. Sudah selesai, sudah. Sekarang mau istirahat. Oh, terserah. Kalau perlu bantuan di tempat lain, kami perlu. Kemana? Tempat dekat di sini, Istanbul, Turki. Tapi mereka bilang, tapi tetap warga negara Indonesia, tetap di Indonesia. Ya, tetap di Indonesia. Maka 11 bulan di Istanbul, 1 bulan di sini. 1 bulan di sini, 16 bulan di Istanbul. Dengan pengungsi, pernah dengar ISIS di Irak, di Suria, beribu-ribu orang datang ke Turki, ke Istanbul, anak-anak, keluarga ini. Maka saya bikin Don Bosco Learning Center, karena mereka perlu belajar bahasa Inggris supaya bisa pergi ke Australia, ke Kanada, ke Amerika, ke Eropa, lalu mengajar bahasa Inggris kepada orang tua, kepada orang muda, kepada anak-anak, supaya mereka bisa pindah. Selesai di sana 10 tahun, kembali ke Indonesia, siap, kembali ke Indonesia. Ke Santo Mikael Pera, yes, ke Santo Mikael Pera. Maka saya tidak pernah pilih. Saya kenal banyak orang yang pilih.
Di sini tidak bisa, saya tidak cocok di situ, saya tidak mau. Oh, saya tidak suka dengan orang ini, saya tidak bisa. Saya tidak ada masalah dengan siapapun, tinggal dengan siapapun, dimanapun datang. Seperti tadi saya bicara dengan Ibu Julia. Seringkali orang tanya, lebih senang di mana? Di Spanyol? Di Philippines? Di Indonesia? Di Jakarta? Di Sumba? Di sini? Di Surabaya? Di Philippines? Mana yang lebih enak? Mau tahu yang lebih enak? Di tangan Tuhan. Di tangan Tuhan. Jangan pikir bahwa semuanya itu tanpa pengorbanan, tidak bisa. Harus rela pindah terus. Tasku selalu siap, pindah. Nah, kemana lagi? Ayo siap, pindah. Nah, tapi saya bahagia. Karena kebahagiaan tidak tergantung pada tempat atau orang, tergantung pada diri sendiri. Maka terima pengorbanan, terima apa saja yang kita perlu menghadapi, semuanya dengan tenang bersama Tuhan. Tuhan akan membantu. Dan saya pikir dengan kesaksian itu sudah 1 jam, nah? Di mana? Nah? Ibu Berat bilang saya harus bicara 1 jam. Sudah 1 jam, ya? Mungkin ada yang mau tanya sesuatu tentang sesama. Kita yang sesama orang lain menjadi sesama kita. Ada kesaksian, apakah kalian juga mengalami itu pengorbanan? Saya punya, kalau tidak ada saya masih punya satu cerita, itu dari mama saya. Ada satu saat, saya waktu di timur itu, sulit, betul-betul sulit. Maka beberapa romo ditangkap, dibawa ke penjara. Saya harus mati-matian untuk keluarkan mereka dari penjara. Tapi hidup kami diancam. Lalu, akhirnya semuanya selesai dan kami bisa bebas dan kami bisa tetap menjalankan tugas. Tapi, waktu saya pergi libur, setelah banyak tahun, saya dengar cerita dari kakak bahwa sekitar tanggal sekian-sekian, waktu saya menderita, mama saya masuk ke rumah sakit. Kalian tahu apa itu peritonitis? Ada dokter tahu peritonitis. Pokoknya sebagian dari ususnya harus dipotong. Selama beberapa bulan ada satu kantong di sini supaya kotoran semua ke sana. Lalu selama beberapa bulan sampai 3 kali operasi. Maka masuk terus ke rumah sakit 1 bulan, 2 bulan operasi. Tapi dia selalu santai, tenang. Lalu ada satu dokter dan datang yang tanya, "Ibu, saya banyak pasien. Dan semuanya mengeluh, teriak, tapi ibu selalu tenang. Saya yakin ibu juga merasa sakit dan mama menjawab, apakah dokter Katolik percaya? Dokter menjawab, oh tidak, saya ateis. Saya percaya, saya orang Katolik dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saya punya seorang anak misionaris di Indonesia, di Timur-Timur. Saya mempersembahkan semua penderitaanku kepada Tuhan supaya tidak ada hal-hal yang terjadi kepada putraku, supaya dia tetap sehat, tetap aman. Semua penderitaanku sudah dipersembahkan kepada Tuhan untuk putraku. Dan saya bulan apa? Bulan sekian-sekian. Pas waktu itu kami menderita, saya dengan orang lain itu. Ya. Pengorbanan mama saya berhasil. Semua hal yang dia
kirim itu persembahkan kepada Tuhan diterima. Dan saya selamat. Dan waktu saya pulang dia sudah sehat, sudah baik, sudah di rumah seperti biasa. Semuanya menjadi cerita. Dia tidak terima cerita apa-apa. Kakak saya yang menyaksikan kata-kata dari mama. Maka berarti pengorbanan itu adalah bukti nomor 1 untuk bilang bahwa kita sungguh-sungguh adalah sesama orang lain. Dengan mengasihi Allah dan sesama. Maka itulah. Sekarang ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Pues ada satu di sini. Mikro di sini. Waktu ketemu dengan ISIS dan sebagainya itu kan mereka jahat sekali kan. Dan ketemu dengan? ISIS. Mereka kan jahat sekali. Jadi dibunuh dan sebagainya kalau beragama. Romo nggak ada ketakutan atau tidak ada peristiwa itu atau sudah lewat? Saya tidak pernah ketemu ISIS. ISIS itu ada di Irak dan terutama Syria, Irak. Korban dari ISIS banyak keluarga melarikan diri. Ada yang pergi ke selatan, ke Jordania, ke Libanon, tapi ada yang ke utara, Turki. Maka saya kerja dengan pengungsi itu yang melarikan diri. Ada yang Muslim, ada yang Ortodoks, Kristen Ortodoks, Protestan, Katolik, ada macam-macam. Tapi kami terima semua. Dan dengan pendidikan bahasa Inggris, kami juga membuat pewartaan, no? Bukan hanya bahasa Inggris, tapi biar semuanya Kristiani, no? Ayo, mari kita berdoa Bapa kami bersama dalam bahasa Inggris. In the name of the Father, Son, Holy Spirit, our Father who are in heaven. Dan anak-anak dan orang dewasa belajar Inggris seperti itu misalnya. Maka, tapi saya tidak ketemu dengan ISIS. Dari Turki, saya di Istanbul. Istanbul jauh dari perbatasan. Itu sudah bagian Eropa. Turki 95% di Asia, 5% Eropa. Dan Istanbul kena Eropa dan Asia di tengah. Maka saya di Istanbul. Tidak ketemu dengan ISIS. Thanks be to God. Satu Romo penasaran dari Ibu. Romo umur berapa tuh sekarang ini? Umur? Iya. Hampir 70. Sudah tua. Ya, mereka yang sudah 80 bilang masih muda. Tapi yang baru 50 itu sudah tua. Tidak apa-apa. Ada lain-lain. Di sini ada juga. Romo itu kan banyak sekali ya. Ngalami kayak penyiksaan, Lebih dekat. mungkin cemooh gitu kan, hinaan kan gitu kan. Romo mengalami seperti itu. Di mana? Selama hidup, selama pelayanan. Pelayanan? Ya. Waktu pelayanan di gereja? Ya. Romo. Saya mengalami? Ya, kan mengalami kan seperti itu ya Romo? Pernah. Ya, terus pertanyaan saya, kan kalau kita sebagai awam ya, itu kan pasti sakit hati. Terus inget-inget lah gitu kan. Itu ya Mo ya. Kalau Romo gimana? Pertanyaan umum ini Mo. Waktu di timur itu, pernah ada orang waktu saya khotbah. Orang masuk ke gereja, dari belakang, saya di tengah, di depan. Dia bawa apa namanya itu yang terlalu banyak orang yang menjawab bersama, saya tidak domba itu. Dan dia lempar kepada saya. Karena dia bilang saya musuh dengan Indonesia. Matilah kamu. Ya. Untung saya masih begitu. Lalu karena dia tidak berhasil,
ambil bolo, mereka panggil bolo itu, dan maju ke depan untuk umat berhenti dia. Lalu mereka bawa dia keluar, umat minta maaf, orang itu gila, minta maaf. Saya santai, mungkin karena khotbahku terlalu lama, Pak, dan dia capek, no? Dan mereka tertawa dan kita lanjutkan perayaan, tidak apa-apa, oke? Di luar gereja sudah 2 kali dalam 40 tahun saya di Indonesia, tapi dan kedua-duanya di sini, di Surabaya. Karena masih ingat pemilu, no? Pemilu ada peraturan dari di sini, dari keuskupan, tidak boleh ada aksi politik di dalam joglo di gereja-gereja, di gereja atau misa lingkungan, rosario, tidak boleh ada politik di sana. Itu adalah peraturan dari keuskupan, bukan dari saya. Maka saya sebagai kepala paroki berusaha untuk melaksanakan itu. Maka kadang-kadang saya harus tegur. Saya dengar di rumah muda ada video. Belum selesai misa lingkungan, sudah datang orang-orang dari partai tertentu dan mulai bla 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 bla. Ada orang yang rekam karena dilarang keuskupan. Dia menjawab apa? Kamu pulang ke kampung halamanmu di Spanyol. Kamu bukan orang sini, tidak punya hak untuk kasih tahu kami apa yang kami harus buat. Saya bicara bukan karena orang Spanyol atau Amerika atau di sini. Saya bicara sebagai pastor paroki atas nama Keuskupan Surabaya. Pulang kampung. Untung saya masih di sini, saya tidak pulang kampung, no? Tapi memang hal itu sakit hati. Setelah sekian lama saya di negara ini melayani di Sumba, di Kupang, di Jakarta, di sini, dan orang ini datang karena politik pulang kampung. Dan itu 2 kali, 2 orang yang berbeda. Tapi mereka tetap datang ke gereja dan saya tetap salam, selamat pagi, selamat datang, dan seperti itu. Oke, apa boleh buat? Saya harus tetap pastor paroki dan tidak pulang kampung. Tetapi di tempat-tempat lain, di Sumba, di Jakarta bertahun-tahun, tidak pernah ada orang, atau di Timur Leste, tidak pernah ada orang yang bicara seperti itu kepada saya. Maka itu lebih sakit daripada dipukul. Kalau bilang, kamu pulang kampung ke negaramu, kamu bukan orang sini, ayo. Saya terutama kalau melihat orang muda, saya bilang, saya lebih lama di sini daripada Anda. Anda umur? Waktu saya di sini baru 5 tahun dia. Banyak orang di bawah 40, no? Maka saya di sini lebih lama daripada mereka. Tapi mereka berani bicara seperti itu dengan saya. Itu anak-anak muda, bukan dewasa. Itu orang dewasa yang mendengar, tegur mereka, bicara seperti itu. Dia sudah orang tua, bisa menjadi opamu atau papamu. Tidak punya hak untuk bicara seperti itu. Itu tidak sesuai dengan budaya. Orang tidak bicara begitu kepada orang tua, opa begitu. Tapi mereka bicara dengan saya karena politik. Begitu aja. Tapi saya tetap di sini dan tetap menyapa mereka dan salam dan selamat datang dan sama. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita tutup dengan lagu. Mau lagu apa, Romo? Mau tanya juga? Kalau saya lihat Romo Andres Calleja. Calleja kan dibaca Calleja. 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 Itu bahasa Spanyol ya. Kalau L-nya itu L-nya dibaca H ya. Jadi kalau jalan-jalan itu halan-halan. Yang keras. Kalau Agus namanya jadi Ahus. Itu
itu kenapa bunyi keras itu dari bahasa Arab. Oh. Karena Spanyol selama 700 tahun di bawah Islam. Luar biasa ya. 700 tahun. Tapi sekarang mayoritas Katolik. Lalu, kamu pengen lagu apa? Pengen lagu apa? Pengen? Nada te turbe, nada te panse, todo se pasa, Dios no se lihat. Kan lagu Spanyol ya? Santa Teresa de Ávila. Bener, solo Dios basta. Ya, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Nada te pasa, nada te pasa, yo no la veré. Saya tahu kata-kata itu, tapi saya tidak bisa nyanyi. Romo bisa nyanyi apa? Kita duet yuk Romo. Tidak bisa. Dulu dua tahun yang lalu saya masih muda. Sekarang masih muda Romo. Ayo Romo, lagu bisa. apa? Masa nyanyi Granada tierra soñada por me. Oh, no. Saya tidak bisa. Suaraku jelek. Enggak apa-apa Romo. Yang Romo seneng lagu apa? Saya temenin. Canta y no llores. Itu yang saya nggak tahu malah. Nada nanores, Cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones. Muchas gracias. Ini berarti nyanyi, jangan menangis. Ya. Nyanyi, jangan menangis. Kenapa? Karena dengan bernyanyi, hati bergembira dan semua masalah dilupakan. Nyanyi dan jangan menangis. Nyanyi dan jangan menangis karena dengan bernyanyi hatiku kita bergembira dan semua masalah hilang. Hati gembira adalah obat. Kalau lagu Indonesia apa Romo? Apa? Lagu Indonesia yang Romo suka. Lagu Indonesia. Lagu Indonesia yang paling saya suka tapi tidak dinyanyikan sekarang. Karena Kenapa? bunyinya sedih. Lagu apa? Lalu sedih. Dan kalau orang muda yang dengar itu dari siapa? Saya bilang, Ebit tadi. Ebit Giade. Lagu apa? Lagu itu. Perjalanan ini. Perjalanan ini. Terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita dan mestinya kau saksikan di tanah kering berbatuan. Yang paling dan paling gampang. Tubuhku terguncang dan lagu selesai di sini. Loh. Udah. Terima kasih Romo, luar biasa sekali. Titik. Rumput yang bergoyang. Titik. Rumput yang bergoyang. Ada lagu yang lain yang saya kadang-kadang nyanyi, tapi itu hanya sendiri. Kalau orang dengar dari luar, Romo seperti jatuh cinta. Apa-apa
lagu, Karena kau tahu. ini lagu itu dari Ebitada juga yang izinkanlah ku kecup kenimu. Tapi itu hanya nyanyi kalau saya sendirian, bukan di depan orang. Begini, bagaimana teman-teman? Kita undang lagi Romo ini untuk menyanyi. Atau Kita sediakan gitar ya. Nah, Romo, atau lagu janji lo Romo. Sebening embun. Iya Romo, nanti Lagu nyanyi ya. itu? Nanti nyanyi. Next Tidak, time kalau datang itu, Vera, kita nyanyi-nyanyi ya. Duh, setuju semuanya? Sudah, cukup. Nanti saya nyanyi sama Romo 1 jam. Ah, tahu lagu? Khotbahnya 20 menit lagu, aja. Tahu lagu itu? To dream the It's a impossible wonderful dream, to find the unbeatable form, to try when your arms are too weary, to go where the brave dare not go, etc., etc., etc. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I'd live a life that's true, that's traveling along the byway, and more, much more than this, I did it my way. For what's a man? For what's a man, what has he done, if not himself, and he has none to say the thing he truly feels, and not the word that one could hear, a reckless shore, I took a blow, I did it my way. Seperti itu, no? Kira-kira, no? Iya, no? Ini padahal lagi pilek. Lagu Inggris, lagu Spanyol, Lagu dangdut. Indonesia. Sekarang apa? Lagu Lagu dangdut. apa? Dangdut. Nah itu dangdut. Ada lagu, ada satu lagu yang dulu juga indah gitu. Apa namanya itu? Lagu apa, Romo? You Raise Me Up. Oh, Bisa? bisa. Ayo. When I am down and so my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Bagus. Luar biasa, tepuk tangan. Terima kasih Romo Andres. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tapi Romo
Romo jangan pulang dulu, nanti masih ada berkat Romo. Masih ada doa berkat. Nanti, doa penutup dan berkat. Iya, masih sebentar lagi Romo ada pengumuman. Dari saya atau dari Romo. Doa dan berkat. Iya, sekarang pengumuman sebentar Romo. Pengumuman. Pengumuman. Dan kolektor. Ya, baik. Terima kasih banyak. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Romo Andres. Muchas gracias. Ya, baik, kita akan segera memberikan berkat yang Tuhan titipkan kepada kita dengan penuh sukacita, dan yang bagian memberi pengumuman siap sebentar lagi ya. Oke. Allah memberkatimu, Allah memberkatiku dengan berkat yang besar yang telah disediakan. Allah mengasihimu, Allah mengasihiku dengan kasih yang besar yang telah menyelamatkan. Rasakan kuasa Allah yang bekerja di dalam kita. Dia lakukan perkara besar untuk kita semua. Rasakan kasih Allah yang mengalir di dalam kita. Dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Dia sembuhkan, dia sembuhkan, dia angkat beban bagi persoalan kita. Baik, kita mendengar pengumuman sejenak, silakan. Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Romo Andres, luar biasa sharing-sharingnya ya. Membuat kita kepingin hidup kudus seperti Santo Santa yang diceritakan tadi. Dan membuat kita semakin memahami arti sesama buat kita. Ada beberapa pengumuman. Siapa yang ini yang PD dulu ya. Untuk pengumuman pertama, persekutuan doa pada Selasa yang akan datang 2 September, yaitu akar biblis ekaristi. Bagaimana kita akan belajar, nanti akan dikupas oleh Romo Bayu. Romo Bayu lagi hadir di Indonesia dan puji Tuhan kita mendapat berkat untuk kehadiran Romo Bayu boleh membawakan di PD Bindoman. Kita akan belajar bagaimana Scott Hahn, seorang pendeta Kristen ya Romo ya. Scott Hahn nanti akan dikupas bagaimana Scott Hahn boleh kembali ke gereja Katolik. Dan kita akan belajar akar biblis dari ekaristi. Jadi pastikan untuk hadir, kalau perlu teman-temannya boleh diajak semua ya. Kemudian pengumuman yang kedua, masih di bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Temanya dari kursus Deiverbum agak sedikit berbeda. Siapa yang hari Kamis selalu ikut Deiverbum karena via Zoom, boleh yang ada di rumah, nggak ada kegiatan, silakan untuk tanya langsung ke sekretariat. Setiap hari Kamis ada kursus Alkitab Deiverbum. Dan pada hari Kamis ini tanggal 28 Agustus dengan tema Yesus Sang Pembebas. Untuk jamnya mungkin ini agak beda ya. Untuk jamnya kalau biasanya itu jam 10, yang Kamis besok ini jam 11. Jadi dipastikan jam 11 untuk join. Pengumuman yang ketiga, apa ditampilkan? Flyernya rekoleksi? No. Baik, terima kasih. Persekutuan Doa Bindoman bersama komunitas Bunda Kudus mengadakan rekoleksi. Tadi Bu Siska kan tanya itu, kalau udah disakiti berkali-kali ya, mengalami banyak hal, bagaimana caranya supaya bisa sembuh. Pastikan untuk ikut dalam rekoleksi penyembuhan luka batin. Sembuhkan lukamu, nyamankan batinmu, dan selamatkan jiwamu. Kita akan dilayani oleh Romo-Romo rekan dari Romo Joni, yaitu Romo Effendi, di mana beliau yang sungguh-sungguh, kalau tahu ya YouTube-nya, Romo Effendi ini mengalami luka batin yang begitu parah dan mengalami pemulihan. Juga dilayani oleh Romo Eko SCY. Untuk kuotanya terbatas, hanya 100 orang. Jadi pastikan Bapak Ibu yang sungguh-sungguh kepingin sembuh
dalam penyembuhan luka batin ini untuk segera mendaftarkan diri karena saat ini mungkin kuota tinggal sekitar 10-an saja. Nanti boleh langsung daftar ke Sekretariat Bu Deta. Baik, terima kasih, itu aja, nggak ada lagi ya? Udah, itu aja, terima kasih Bapak Ibu. Saya sungguh bergembira Bapak Ibu boleh tetap setia mengikuti dan hadir di dalam persekutuan doa Bindoman atau Bunda Kudus ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Shirley, dan kita akan menutup doa. Romo, saya mengundang Romo sekali lagi untuk menutup dengan doa dan memberi berkat bagi kami semua. Mohon berdiri. Ya Allah yang Maha Baik, berkatilah orang-orang ini, Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir di sini, dan seluruh keluarga mereka. Berkatilah mereka dengan kasih-Mu, supaya penuh dengan kasih Allah, kita semua bisa juga mengasihi orang-orang lain, mengasihi sesama kita dengan baik. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.